Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi heboh banget nih di pasar, harga emas global. Betul. Gerakannya itu loh bikin pusing kepala. Sempat turun, tiba-tiba naik lagi. Sumber Mr. Pips malah bilang ini fenomena emas galau. Haha, ya istilahnya pas banget ya, galau. Memang situasinya lagi gitu. Nah, tujuan kita hari ini mau coba bantu Anda semua memahami, kenapa sih emas bisa gerak liar kayak gini? Faktor apa aja yang main di belakangnya? Oke, siap ya, kita bedah bareng. Siap. Jadi kalau kita lihat, emas ini kan sempat nyentuh rekor tertinggi ya beberapa waktu lalu. Iya, tinggi banget. Tapi habis itu, anjlok lumayan dalam. Terus nggak lama rally lagi. Nah, itu dia. Cepet banget bolak-baliknya. Ini bukan fluktuasi biasa, tapi lebih kayak, tarik-menarik kuat antara banyak faktor. Ada fundamental ekonomi, sentimen pasar yang lagi rapuh, terus ekspektasi kebijakan bank sentral juga. Jadinya, ya gitu, arahnya susah ditebak banget sekarang. Oke, coba kita lihat pas turunnya dulu deh. Tanggal 9 Juli kemarin kan, ya. Sumber kita catat harganya jatuh ke 3.294,70 dolar per ounce. Turun lebih dari 0,4% dalam 3 hari. Iya, betul. Kata Mr. Pips sih gara-gara dolar AS menguat sama yield obligasi AS naik. Tapi apa cuma itu aja? Atau ada yang lain juga ya yang neken waktu itu? Utamanya memang dua itu. Oke. Yang menarik di sini tuh gini. Gimana dua faktor ini langsung bikin biaya peluang megang emas jadi naik? Maksudnya biaya peluang gimana tuh? Emas kan nggak ngasih bunga atau imbal hasil ya. Nah pas yield obligasi AS naik atau dolar lagi kuat, investor mikir, wah mending taruh di obligasi atau dolar aja ada hasilnya. Oh, jadi emas jadi kurang menarik gitu ya? Betul, daya tariknya jadi sedikit memudar. Ini tekanan fundamental yang cukup klasik sih sebenarnya buat emas. Oke, paham. Jadi ada tekanan dari fundamental ya, dolar sama yield. Nah, tapi besoknya nih, ini yang bikin sangat menarik. Tanggal 10 Juli, emas malah balik arah. Naik 0,22% ke 332.106 dolar. Kok bisa secepat itu berbalik? Apa pemicunya kali ini? Nah, ini kombinasinya lebih ke sentimen sama spekulasi pasar. Sentimen apa tuh? Ada sedikit kabar baik soal ketegangan geopolitik yang agak reda, terus ada harapan lagi soal perundingan dagang, tapi yang lebih signifikan kayaknya spekulasi pasar. Spekulasi soal The Fed ya? Tepat. Pasar mulai berspekulasi kalau The Fed, Bank Sentral AS, mungkin bakal nahan kenaikan suku bunga. Bahkan ada bisik-bisik mungkin malah potong bunga nanti di September. Wah, kalau itu kejadian, efeknya gimana ke emas? Kalau suku bunga ditahan atau turun, biasanya dolar dan daya tarik obligasi AS jadi agak kurang. Nah, emas yang nggak berbunga ini jadi kelihatan lebih menarik lagi sebagai alternatif. Makanya harga bisa naik lagi. Bener-benar kayak tarik tambang ya ini. Di satu sisi ada dolar kuat sama yield naik yang narik ke bawah. Iya, Di sisi lain ada sentimen geopolitik, harapan dagang, terutama ekspektasi kebijakan Fed yang lebih longgar, narik ke atas. persis. Pasar kayaknya bingung mau ikutin sinyal yang mana. Kita bisa bilang ini kayak badai sempurna mini lah buat emas sekarang. Maksudnya gimana tuh badai sempurna mini? Biasanya kan ketidakpastian geopolitik itu bagus buat emas ya, bikin orang cari aman. Tapi sekarang itu malah tabrakan langsung sama dolar yang kuat dan potensi kebijakan moneter ketat yang biasanya nekan emas. Jadi fundamental klasik lagi perang, ditambah sentimen pasar yang sensitif banget sama berita sekecil apapun. Makanya jadi galau gini, volatilitasnya tinggi. Oke, paham gambarannya. Jadi kalau kondisinya lagi galau begini, apa artinya nih buat Anda yang lagi perhatiin pasar emas? Atau mungkin lagi mikir-mikir mau investasi? Sumber kita punya beberapa catatan praktis nih. Ya, di tengah kondisi yang belum pasti ini, Mr. Pips sarannya sih hati-hati ya. Pertama, coba perhatikan level-level teknikal penting. Level teknikal, maksudnya support resistance gitu. Betul. Area support atau batas bawah yang perlu diawasi itu sekitar 3.295 dolar. Kalau tembus ke bawah, mungkin bisa turun lagi. Sementara resistance atau batas atasnya di kisaran 3.350 dolar. Kalau ini yang tembus, bisa jadi sinyal naik lanjut. Oke, jadi pantau angka-angka itu ya. Terus apa lagi? Kedua, pantau terus berita. Update soal keputusan tarif dagang, terus juga, setiap omongan dari pejabat The Fed itu penting banget.
Termasuk data ekonomi AS juga ya, kayak inflasi, tenaga kerja. Iya, betul sekali. Data inflasi kayak CPI, indeks harga konsumen, terus data tenaga kerja atau payroll, sama risalah rapat The Fed itu krusial. Sedikit aja ada kejutan di data itu, bisa langsung bikin harga emas gerak tiba-tiba. Lalu soal strategi masuk pasarnya gimana? Kan lagi galau gini. Nah, buat yang mungkin mau masuk atau nambah posisi, salah satu strategi yang bisa dipertimbangkan itu averaging. Averaging? Maksudnya beli nyicil gitu ya? Iya, beli bertahap. Jangan langsung semua dana dimasukin sekaligus. Ini bisa bantu ngurangin resiko kalau salah timing masuk pasarnya. Kan arahnya belum jelas banget. Masuk akal sih. Intinya sih pesan dari sumber kita. Sabar dulu, disiplin sama rencana investasi Anda, dan siap buat adaptasi kalau ada informasi baru. Fleksibel aja di fase galau ini. Oke, jadi kalau dirangkum singkat nih ya, emas sekarang lagi kejebak di tengah tarik-menarik kuat. Ada faktor fundamental kayak dolar dan yield obligasi, tapi ada juga sentimen pasar yang reaktif banget sama isu dagang dan terutama ekspektasi kebijakan The Fed. Fase galau yang butuh ekstra hati-hati. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya, buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kalau kita lihat betapa sensitifnya emas sama berita dan ekspektasi sekarang ini, bahkan sama perubahan nada bicara pejabat bank sentral yang halus sekalipun, kira-kira gimana ya aset safe haven, aset aman kayak emas ini bakal bereaksi di masa depan kalau ada guncangan global yang bener-bener nggak terduga? Menarik pertanyaannya. Apakah tingkat sensitivitasnya ini bakal terus begini atau malah makin tinggi? Ya, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam mungkin.